Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum sebuah drama Korea yang berjudul Fast and Furious. Sebuah drama Korea yang bercerita tentang hubungan rumit antara seorang desainer sepatu dengan seorang konglomerat. Dengan dibumbui kisah asmara dan pertentangan dalam hubungan mereka berdua, membuat drama Korea ini sayang untuk dilewatkan. Dan dalam video kali ini, aku akan merangkum episode 1-4. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang perempuan yang bernama Go-hira. Ia adalah seorang desainer dan pembuat sepatu dengan menggunakan tangan manual. Dan seperti biasa, hari itu bertempat di sebuah toko miliknya, ia sedang mengerjakan tugasnya. Dan tak berselang lama, datang seorang laki-laki yang terlihat begitu akrab dengannya yang bernama Kang Ui-gun. Tapi mereka dikejutkan dengan suara sirine mobil polisi. Dengan panik, mereka segera mengunci pintu toko dan kabur lewat jendela. Mereka berdua berlari menghindari kejaran polisi. Karena kelelahan, Hira terjatuh dan nyaris tertangkap. Beruntung seorang laki-laki berhasil menyelamatkan Hira. Laki-laki itu bernama Chang-so. Ternyata telah lama Hira memproduksi sepatu palsu. Kemampuannya itu ia dapatkan dari kuliah di Italia, dan juga dari bakat yang diturunkan sang ayah yang juga seorang pembuat sepatu. Tapi kesulitan ekonomilah yang membuat hidupnya harus pontang-panting, dan untuk menutup hutang-hutangnya kepada rentenir, ia terpaksa membuat sepatu palsu. Chang-so lalu menawarkan sebuah pekerjaan kepada Hira, karena ia tahu kalau Hira sangat mahir berbahasa Italia. Ia mengatakan kalau akan ada tamu dari Italia yang sedang mencari seorang penerjemah. Hira memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Go Hyun-ju. Tapi karena sesuatu hal, kakaknya koma dan sedang dirawat di rumah sakit. Hira sangat menyayangi sang kakak, karena hanya dialah satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah kehilangan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, berapapun biaya yang harus ia keluarkan, dan meskipun harus hutang sana-sini, Hira tak peduli. Karena kesibukannya itu, Hira terpaksa menyewa seorang perawat. Tapi karena Hira selalu terlambat membayar upah, akhirnya perawat itu pun mengundurkan diri. Sementara itu, di tempat yang berbeda, dua orang kakak beradik yang sedang terlibat percecokan. Entah apa yang mereka berdua ributkan. Dan perdebatan dua orang yang bernama Tae In-jun dan Tae Jung-ho berlanjut di rumah. Ternyata mereka berdua adalah anak seorang konglomerat yang bernama Tae Pil-won. Dan Tuan Tae juga memiliki seorang anak gadis yang bernama Tae Jung-min. Dan hari itu, Tuan Tae sangat marah sekali karena sang putri kembali lagi melakukan kesalahan. Jung-min diketahui mabuk-mabukan. Oleh karena itu, sang ayah memaksa Jung-min untuk segera pindah ke luar negeri. Tapi Jung-min menolak. Emosi Tuan Tae kembali bertambah ketika ia mengetahui kalau In-jun tetap memaksa untuk meneruskan pembangunan pabrik sepatu yang menurut Tuan Tae tidak akan berkembang. Dan Tuan Tae ingin kalau tanah yang hendak dibangun pabrik tersebut akan diserahkan kepada Jung-ho untuk bisnis yang lebih menjanjikan. Dan di akhir pembicaraan mereka, Tuan Tae memaksa In-jun untuk segera menikah dengan anak Tuan Cha, rekan bisnisnya, yang bernama Cha So-yun, seorang model cantik dan sekaligus pembawa acara di sebuah stasiun televisi. Meskipun telah menjalani hubungan dekat, tapi In-jun masih belum bisa memberikan hatinya sepenuhnya kepada So-yun. Itu semua ia lakukan demi menghormati ayahnya dan Tuan Cha yang telah banyak membantu keluarganya. Dan demi uang, akhirnya Hira menerima tawaran untuk menjadi penerjemah orang Italia yang datang ke Korea. Hira menemani orang tersebut untuk melihat-lihat busan. Karena merasa senang dengan pelayanan yang diberikan oleh Hira, orang yang ternyata direktur perusahaan Union Letter meminta kepada Hira untuk menghubungi perusahaan Gold Shoes yang ada di Korea untuk membatalkan kerjasama mereka. Dan ternyata CEO Gold Shoes tersebut adalah Tae In-jun.
Mengetahui pembatalan itu, Injun segera memesan tiket ke Busan. Dan bertempat di sebuah bar, Injun bertemu dengan orang Italia yang bernama Tuan Montella. Di sana juga ada Hera dan salah satu perwakilan dari perusahaan yang juga ingin bekerja sama dengan Tuan Montella. Sebagai pemasok kulit mentah yang telah terkenal, Injun tentu saja sangat tergantung pada perusahaan tersebut, dan hal itu pun membuat suasana tegang di antara mereka. Dalam kebingungan, Tuan Montella lalu meminta pendapat Hera tentang pihak mana yang seharusnya ia terima tawaran kerjasamanya. Tapi ketegangan kembali memanas ketika salah satu perwakilan perusahaan musuh Injun mulai berkata kasar dan melecehkan Hera. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Injun lalu meminta kepada Hera untuk membantunya merayu Tuan Montella agar kerjasama itu jatuh kepada Goldsus perusahaannya. Ia bahkan memberikan sejumlah uang kepada Hera sebagai uang muka dan meminta kepada Hera untuk melakukan apapun asalkan kontrak itu jatuh kepadanya. Hal itu pun membuat Hera marah dan menampar wajah Injun. Padahal awalnya ia ingin mengatakan kepada Tuan Montella agar bisnis kerjasama itu diberikan kepada Goldsus. Dan akhirnya dengan kerendahan hati, Injun memohon maaf kepada Hera dan mengantarkan Hera pulang ke rumahnya. Setelah sampai di tokonya, Hera dikejutkan dengan kehadiran Changsu yang telah menyita toko Hera. Semua itu dikarenakan Hera tak mampu membayar hutang-hutang kepada rentenir. Dan hal tersebut diam-diam disaksikan oleh Injun, tapi ia memilih diam dan tidak membantu Hera yang dalam kondisi sedih. Hera kembali teringat akan mendiang ayahnya yang telah susah payah membangun usaha itu. Di tempat itu terlalu banyak kenangan yang ia miliki bersama sang ayah. Sang ayah sampai rela berutang demi mengirim Hera sekolah di Italia dengan harapan di tempat itu Hera bisa menjadi pembuat sepatu handal dan terkenal. Belum selesai dengan kesedihannya, tiba-tiba seorang laki-laki datang. Dari sepatu yang ia kenakan, Hera langsung mengetahui kalau laki-laki tersebut berasal dari Hong Kong. Dan maksud kedatangan laki-laki itu untuk memperbaiki sepatunya. Tapi karena tidak adanya bahan yang cocok dengan sepatu buatan ayahnya itu, Hera pun berjanji akan mengantar sepatu tersebut di hotel tempat laki-laki itu menginap. Laki-laki yang ternyata bernama Jin Tae-oh itu juga mengatakan kalau ia bekerja di Centan Department Store dan memberikan undangan kepada Hera untuk datang di acara collaboration party yang diadakan oleh perusahaannya dengan Goldsus. Dan akhirnya, atas rekomendasi dari Hera, Tuan Montella memilih bekerja sama dengan perusahaan Injun. Hal itu pun membuat Injun bahagia. Dan sebagai ucapan terima kasih, Injun memberikan sejumlah uang dan kartu nama kepada Hera dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Tapi belum sempat Hera membuka amplop itu, tiba-tiba seorang wanita yang ternyata Cha Soyun datang dan merebut amplop tersebut. Dengan sombongnya, Soyun mengatakan kalau ia adalah tunangan Injun. Soyun lalu memberikan amplop yang berisi uang itu kepada Hera, tapi tidak dengan kartu nama. Soyun juga mengatakan untuk menjauhi tunangannya itu. Hal itu pun membuat Hera tersinggung dan justru mengatakan kepada Cha Soyun untuk menjaga baik-baik tunangannya itu. Atau ia akan benar-benar mencuri laki-laki yang sangat ia cintai itu. Dan setelah sampai di rumah, Hera menemukan sebuah tabloid yang berisi tentang siapa sebenarnya Injun. Dan entah rencana apa yang ia pikirkan, sehingga ia pun memilih untuk datang di pesta yang diadakan oleh perusahaan Injun. Oleh karena itu, ia pun menemui sahabatnya yang bernama Son Yung yang bekerja di sebuah butik untuk menyewa baju. Dengan membawa sepatu milik Jin Tae-oh, malam itu Hera datang ke pesta tersebut dengan penampilan yang memukau. Di sanalah Hera kembali dipertemukan dengan Injun. Dan karena kebaikan yang telah dilakukan Hera, Injun pun mengajak Hera sebagai tamu spesialnya. Dan lagi-lagi, Hera berhasil menyelamatkan Injun ketika malam itu terjadi konsleting listrik di hotel tersebut.
Hera berhasil menjernihkan suasana dengan menggantikan penyanyi yang malam itu berhalangan datang. Penampilan Hera tersebut berhasil memukau dan menghibur tamu-tamu Injun, termasuk salah satunya adalah Presiden Centan Department Store. Dan sebagai hadiah, Presiden tersebut mengizinkan Hera dan Injun untuk memakai helikopter pribadinya untuk menikmati pesta kembang api dari atas. Akan tetapi, kebahagiaan Hera tak berlangsung lama ketika ia turun dari helikopter disambut dengan tamparan dari Soyun. Dengan penuh emosi, Soyun mengeluarkan kata-kata kasar kepada Hera yang telah berani mendekati calon suaminya. Bukan hanya itu, ternyata baju yang dipakai oleh Hera adalah gaun milik Soyun yang telah ia pesan dari butik tempat teman Hera bekerja. Sedangkan Injun sendiri tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya memberikan jas miliknya untuk menutupi tubuh Hera yang diguyur hujan. Hingga pada suatu hari, Hera kembali didatangi oleh Jin Tae-oh, Direktur Centan Department Store, dengan maksud untuk menawarkan kerjasama kepada Hera. Tae-oh akan memberikan sejumlah uang dalam jumlah yang banyak jika Hera mau mencuri hati seseorang, yang tak lain adalah Tae In-chun. Ternyata ada rasa sakit hati yang dipendam oleh Tae-oh. Dulu semasa ia kuliah di Hong Kong, ia berpacaran dengan Soyun hingga Soyun hamil. Tapi setelah anaknya lahir, Soyun memilih untuk kembali ke Korea dan meninggalkan mereka. Dengan susah payah, Tae-oh membesarkan putrinya yang bernama Jenny. Tapi sekarang, ia mendapatkan kabar kalau Soyun hendak menikah dengan In-chun. Hal itulah yang membuat Tae-oh sakit hati. Rasa sakit hati Tae-oh juga dilampiaskan kepada In-chun, calon suami Soyun, ketika suatu hari perusahaan In-chun meluncurkan sepatu-sepatu baru. Dan ia sangat berharap sepatu-sepatu itu diterima oleh Centan, departemen store terbesar di Asia. Meskipun telah berusaha dengan sebaik-baiknya, pihak Centan yang diwakili oleh Tae-oh mengatakan kalau produk tersebut tidak layak dipasarkan di Centan. Hal itu pun membuat In-chun marah karena ini sudah penolakan yang ketiga kalinya dilakukan oleh Tae-oh. Oleh karena itu, In-chun berniat untuk mengajukan kembali produk sepatunya kepada Centan untuk yang keempat kalinya. Untuk kali ini, In-chun berniat untuk merekrut desainer baru yang memiliki desain bagus. Dari informasi salah satu calon kandidat itulah, In-chun mendapatkan gambar desain sepatu yang menarik perhatiannya, dan desain tersebut adalah milik Hera. Demi untuk bertemu dengan Hera, In-chun segera pergi ke Busan, meskipun sebenarnya ia sudah ada janji untuk menghadiri acara ulang tahun Tuan Cha, ayah Cha Soyun. Sedangkan Hera sendiri akhirnya memutuskan untuk menerima kerjasama dari Tae-oh. Dan meskipun ia berusaha memaksa Tae-oh untuk mengatakan apa motif dibalik kerjasama itu, Tae-oh tetap tak mau mengatakan. Ia hanya ingin Hera memisahkan In-chun dengan Soyun. Dan dengan membawa sejumlah uang, Hera lalu pergi ke tempat karaoke untuk menemui bos rentenir. Hera bermaksud untuk melunasi utang-utangnya itu agar ia bisa membuka kembali tokonya. Tapi meskipun Hera telah memberikan sejumlah uang, bos rentenir itu mengatakan kalau hutang-hutang Hera belum lunas dan akan dianggap lunas kalau Hera mau melayani nafsunya. Hal itu tentu saja membuat Hera emosi dan berusaha lari meninggalkan tempat tersebut. Tapi sayang, pintu bar dalam kondisi dijaga oleh pengawal bos itu, sehingga membuat Hera terjebak. Beruntung, dari informasi yang diperoleh In-chun dari Changso, In-chun berhasil menemukan Hera dan datang tepat waktu. Dan ketika ada kesempatan, mereka berdua segera meninggalkan tempat tersebut. Dan setelahnya, ia pun mengatakan kepada Hera maksud dan tujuannya datang kembali ke Busan. Ia ingin merekrut Hera menjadi desainer di Gold Shoes dan membuat sepatu untuk ditawarkan kepada Centan Department Store. Nah, kira-kira bersediakah Hera menerima tawaran kerjasama tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, nantikan di video aku selanjutnya.
Sampai jumpa di rangkuman episode-episode mendatang. Terima kasih. Jaga diri baik-baik and see you.